Elshinta News and Talk. Kami coba bergabung kembali dengan Pak Heri. Pak Heri, halo Pak Heri. Iya, Mas Sir. Oke. Sorry, terputus ya tadi ya. Oke, baik. Pak Heri, apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat Indonesia kondisi warga negara kita di sana, Pak Heri, di tengah pandemi ya? Baik, warga negara kita semua di 4 negara wilayah kerja kami itu total ada sekitar 150. Itu di luar pasukan tentara kita yang tergabung dalam MONUSCO, dalam pasukan perdamaian PBB yang ada di Republik Demokratik Kongo sebanyak lebih dari 1.000. Jadi total sebenarnya ada sekitar 1.300-an warga negara kita, dan alhamdulillah sejauh pantauan kami semua sehat-sehat, dan di masa pandemi ini tidak ada yang terkena atau terinfeksi COVID. Ya. Di sana ada program vaksinasi tidak, Pak? Untuk program vaksinasi, pertama perlu dijelaskan dulu program pemerintah di akreditasi kami. Pertama, sampai saat ini diperpanjang sistem curfew, sistem jam malam sampai bulan Maret. Tadinya sampai Januari, kemudian diperpanjang sampai Maret. Jadi curfew-nya batasnya dari jam 10 malam sampai jam 4 subuh. Itu satu. Yang kedua, penerapan program sistem shift dan work from home masih berlangsung di instansi pemerintah. Bahkan untuk PBB sendiri di sini sebagaimana kita tahu ada kantor pusat PBB untuk UNEP dan UN Habitat. Beberapa warga diaspora kita yang kerja di UN itu juga menerapkan sistem work from home. Itu kemudian juga terkait dengan program vaksinasi, saat ini pemerintah Kenya akan kloter pertama penerimaan vaksin dari AstraZeneca itu akhir Februari. Terus kemungkinan program vaksinasi secara nasional gelombang pertama akan initially di set minggu pertama Maret, Mas Bir. Itu yang informasi. Bahkan untuk kami sendiri, KBRI kami secara teratur menerapkan swab test terakhir bulan Januari kemarin. Karena kenapa bulan Januari? Pada saat libur para lokal staff ini kan merayakan Natal, Tahun Baru, khawatir berinteraksi di kampungnya masing-masing. Begitu datang kita adakan juga swab test, dan alhamdulillah semua negatif. Bahkan sampai saat ini KBRI pun masih menerapkan sistem satu ruangan satu pekerja. Jadi untuk untuk menghindari COVID, dan juga sistem shift. Jadi giliran masuknya. Dan yang lebih penting lagi, kami tidak merekomendasi untuk di KBRI terutama ya warga negara kita tidak merekomendasi untuk menggunakan public transportation. Bahkan lokal staff yang bekerja di KBRI kami jemput dan kami antar pulang dengan menggunakan mobil KBRI yang kita terjaminlah imunitas higienisnya untuk security. Iya. Itu Mas. Baik. Pak Heri, jam malam diberlakukan di sana berkaitan dengan keamanan atau pencegahan aktivitas masyarakat untuk mencegah COVID, Pak Heri? Mencegah COVID, lebih banyak mencegah COVID. Itu berlaku bahkan sudah hampir 1 tahun ya. Sebagaimana kita tahu bahwa COVID kan mulai merebak pandemi itu bulan Maret, dan sistem jam malam diberlakukan itu beberapa bulan kemudian, dan
tadinya diputuskan sampai Januari kemarin, tapi Januari mungkin karena takut ada gelombang kedua, gelombang ketiga, sehingga pemerintah lebih keras lagi menerapkan jam malam. Jadi lebih banyak pada pencegahan. Ya. Kalau warga negara kita di sana kebanyakan bekerja di sektor apa, Pak Heri? Warga negara kita di sini kebanyakan, alhamdulillah, mempunyai posisi yang sangat prestisius. Kebanyakan bekerja satu di badan-badan internasional seperti di UNEP, di UN Habitat, kemudian di perwakilan FAO pangan di Kampala, kemudian LSM International seperti CARE, kemudian juga ada sekitar 20-an lebih kerja di misionaris, para suster, nuns di biarawati. Dan ini sebenarnya sangat mengangkat profil Indonesia di negara-negara akreditasi. Belum lagi lebih dari 1.000 pasukan TNI kita yang tergabung di Peacekeeping Force MONUSCO di Republik Demokratik Kongo. Iya, pasukan perdamaian di sana ya, Pak Heri ya. Gangguan keamanan bagaimana di sana, Pak Heri? Apakah masih sering terjadi khususnya di Somalia perbatasan begitu ya, Pak Heri ya? Ya, soal keamanan memang ini challenging bagi kami, tidak hanya di Somalia tapi di Nairobi di Kenya juga. Oleh karena itu saya sebagai duta besar selalu menghimbau kepada tidak hanya staf dan pejabat KBRI tapi juga para diaspora agar tetap alert, dan sebagaimana Mas Wir tahu juga bahwa isu mengenai Al-Shabaab itu kan sampai spill over dari Somalia ke Kenya. Memang tidak saat ini selama hampir 2 tahun gerakan mereka berkurang di Kenya, khususnya di Nairobi, tapi di sekitar perbatasan Kenya dan Somalia masih kita sering membaca dan mendengar dari media-media. Kita selalu yang jelas kita tidak merekomen diaspora warga kita untuk keluar malam kalau tidak perlu, apalagi dengan adanya jam malam. Dan kita selalu juga jangan menggunakan public transportation, dan apalagi sekarang walaupun di sini pusatnya UNEP dan UN Habitat, kita hampir setiap minggu mengadakan pertemuan internasional, itu semuanya dilaksanakan secara virtual, secara daring. Jadi insya Allah kita protektif lah. Ya. Itu masih baik. Pak Heri, kita sapa pendengar dulu. Ada Pak Slamet Muksan di Tangerang, Banten. Pak Slamet, silakan Pak Slamet. Ya, Mas Wiryo. Ya, silakan Pak Slamet. Ya, Pak Heri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Slamet, apa kabar? Baik, selamat sore ya. Sore. Ya, jadi luar biasa ya, seseorang dubes yang memegang 4 negara ya. Walaupun kecil-kecil itu rumit luar biasa gitu ya. Kayaknya lebih gampang menjadi dubes di Inggris ya daripada 4 negara yang kayak gitu ya. Tapi saya belum melihat ya Pak Dubes ini bagaimana menggali potensi dari 4 negara itu. Kalau kita lihat satu persatu ya, itu negara itu ada yang mengerikan loh, ada yang mengerikan, ada yang ya kayak kita lihat Somalia ya, itu kan pembajakan luar biasa ya, kapal-kapal itu ya. Bagaimana Pak Dubes bisa menjelaskan itu ya, seperti itu. Kemudian kalau saya dengar dari paparan dari penjelasan Pak Dubes mengenai orang Indonesia, itu sangat terhormat semua ya. Tidak ada pekerja kasar ya, jadi orang-orang terhormat semua, orang yang kalau di Indonesia tuh pulang piai namanya. Priai ya? Ya priai, jadi pulang ya, jadi pulang dari merantau ya, dia bawa duit segala macam, uangnya banyak, dan dia sangat terhormat. Kemudian Kenya ya, Pak Dubes kan ngepostnya di Kenya ya, di Nairobi ya. Nah, kenapa pelari-pelari cepat Indonesia tuh dikirim ke sana untuk berlatih di sana 3 tahun atau 4 tahun gitu, pulang jadi juara dunia loh, karena Kenya itu produk
terbaiknya adalah pelari-pelari. Atlet ya di sana. Ya, Ya. atlet juara dunia semua rata-rata Ya. itu dari Kenya. Ya. Dengan hitungan di bawah 10 detik 100 Oke. meter. Ya, Ya. saya hanya berharap cobalah dimanfaatkan nih, Ya. mumpung Pak Dubes ini luar biasa kondisi seperti ini. Ya. Ya, Oke. masyarakat Indonesia bisa melihat secara jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Slamet Muksan. Selanjutnya ada Pak Topik di Bekasi. Kita tampung dulu ya Pak Heri ya. Ya. Pak Topik silakan Pak Topik. Assalamualaikum, Bung Wiryo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mau tanya aja itu dari awal pandemi benar-benar nggak ada yang positif gitu Pak Heri. Kalau memang benar, mungkin Pak Heri bisa ngasih tips sedikit lah untuk skala mikro di Jakarta atau daerah-daerah lain untuk pencegahan gitu kan. Karena memang udah nggak dipungkiri lah, hampir semua kalangan sekarang merasakan ya. Saya juga baru lepas dari isolasi mandiri, anak 2 dan istri yang positif gitu kan. Itu sangat ya tadi mau naik di season sebelumnya cuman nggak dapet waktunya. Itu aja sih kiat-kiatnya lah biar kita menerapkan di kehidupan minimal dalam berumah tangga lah gitu. Oke. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik. Langsung ditanggapi Pak Heri. Pak Slamet Muksan, Pak Taufik. Oh ya, ada Pak Mulyana di Bandung. Kita sapa dulu ya sekaligus ya Pak Heri ya. Pak Mulyana silakan Pak Mul. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Aduh, dengar ini saya mah nostalgia dulu bapak saya waktu ke Kongo tuh, 6 bulan kurang. Iya, betul Pak. Waktu itu kan 308 dari Bandungnya, dari Cicalengka gitu ke sana, satu batalion. Punya nama tuh. Bapak saya waktu saya masih SMP kelas 3 waktu itu. Iya. Demikian jadi sejarah gitu Pak Wiryo, Pak Erik. Jadi Indonesia memang disegani, dicintai lagi di sana Pak ya. Iya. Tentaranya kita sampai kayak ini. Ya, selamat tugas aja, selamat Baik. berjuang. Terima kasih Pak Mulyana di Bandung, support untuk Pak Heri. Selamat bertugas di sana. Ya, langsung ditanggapi Pak Heri. Ini Pak Mulyana nih nampaknya pernah kerja tugas di MONUSCO nih ya, nampaknya. Baik, Pak ayahnya. Oh, ayahnya. Iya. Ya. Baik, saya Pak Slamet, memang itu juga menjadi satu program kami sedang kami rintis. Artinya program pemuda dan pelajar itu salah satunya ya. Memang kita tahu di sini menelurkan banyak para pelari-pelari dan ini yang ingin saya mengubah mind map dari orang-orang kita. Jadi kita itu emang karena gambarannya setelah nonton Black Hawk Down, nonton Captain Phillips, nonton film-film yang negatif. Jadi kita merasa threatened gitu ya. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa isu keamanan masih challenging, tapi tidak seperti yang didramatisir di film-film. Jadi memang betul bahwa kami juga bersyukur posting di sini itu nama baik seperti yang dikatakan oleh Pak Mulyana tadi, pasukan Garuda itu sangat bergengsi. Tentara-tentara kita tidak hanya mengamankan kondisi di RC, tapi juga memberikan pelatihan dan ini yang menjadi disegani. Kemudian untuk Pak Taufik soal bagaimana, apakah ada lesson learn atau resepi yang bisa ditularkan? Kita lihat perbandingan. Saya tidak akan membandingkan, maaf Pak. Kenya itu penduduknya sekitar 51,3 juta. Kemudian sampai per kemarin, saya dapat datanya hari ini, saya belum cek. Itu jumlah yang terpapar kasus COVID itu 100.856. Peningkatannya setiap hari, rentangnya memang beda-beda dari 40 sampai 100. Dan kenapa itu tidak melonjak dan masih bisa manageable? Karena satu, pemerintahnya sangat keras menerapkan aturan contohnya seperti curfew itu tanpa ampun. Seandainya mobil melintas udah kena denda dan sebagainya. Kemudian juga sistem shift yang dilaksanakan betul-betul.
Kemudian juga apalagi di sini ada kantor pusat PBB yang tentu membawa sebagai corong masyarakat internasional kalau toh penanganan COVID di sini bisa meledak gitu kan. Ini asesmen saya kenapa masih bisa manageable. Dan terima kasih Pak Mulyana. Jadi perlu diketahui pada pendengar El Sinta News and Talk bahwa memang kami sangat diuntungkan dengan adanya misionaris dan pasukan Garuda di wilayah kerja kami. Karena satu, bahwa profil Indonesia meningkat. Yang kedua, kami juga memanfaatkan mereka itu sebagai agent of promotion Indonesia, tidak hanya untuk citra baik, tapi juga sebagai agent untuk mengobservasi pasar produk ekspor Indonesia. Jadi kayak Monusco, kalau ke mall atau kemana bisa melihat, oh ada produk apa dari yang dari Indonesia yang sudah masuk, kemudian kami olah, kami sebarkan ke pengusaha-pengusaha bahwa ini loh produk-produk yang nampaknya punya nilai bagus, ya. Betul. Jadi itu tanggapan saya. Terima kasih. Iya. Pak Heri, saya dengar makanan favorit di sana makanan Indonesia, di Indonesia, mie itu di sana jadi favorit juga Pak Heri. Saya dengar seperti itu ya. Betul. Bahkan di sini ada pabriknya di Mombasa, pabrik Indomie. Saya tadi baru saja makan siang dengan GM-nya Indomie yang ada di Nairobi, sangat populer. Bahkan mereka menelurkan satu produk yang tidak dijual di Indonesia. Itu produk yang sesuai dengan selera. Kalau di kita kan ada rasa kari, rasa ayam, kaldu ayam dan sebagainya. Betul. Di sini ada satu produk yang memang digemari locally. Jadi ada inovasi, ada local content lah. Saya sangat appreciate, bagus sekali menciptakan terobosan pasar. Iya, Pak Heri, peluang apa sih Pak Heri yang bisa katakanlah dibawa oleh para pelaku UKM kita ya di sini ya untuk mengekspor hasil produknya ke sana, ke Kenya ataupun ke Uganda, Somalia dan lain sebagainya, Pak Heri? Nah, untuk produk-produk saya hanya memberi gambaran bagaimana produk Indonesia yang sudah masuk dan diminati pasaran, tapi belum secara langsung diimpor, hanya melalui pihak ketiga, yaitu kalau tidak melalui Uni Emirat atau Dubai atau negara ketiga, itu olahan sawit dan turunannya, kemudian produk kertas, kemudian produk tekstil, kemudian kalau yang sangat diminati sekali di sini seperti yang sudah ada di mana-mana, seperti produk santan kara, itu maaf mention ini bukan karena promosi nih, itu juga sangat gampang terjual. Kopiko, kemudian juga produk gajah tunggal masuk seperti ban, kemudian juga batu baterai masuk, tapi saya seyakinnya itu masih belum melalui direct, tapi lebih kepada melalui pihak ketiga. Itu satu. Yang kedua, kami juga memang nanti Mas Rir akan mendiseminasi informasi khusus para laku pasar yang di sini seperti GM Indomie untuk menyebarkan lesson learn, best practices lah, bagaimana cara masuk ke pasar Kenya. Jadi kalau dari kami pemerintah ini kan kami sifatnya memfasilitasi dan norm setting, membentuk peraturan. Nah, pelaku bisnis inilah yang barangkali nanti saya akan minta juga sharing ini dengan para calon-calon eksportir Indonesia yang akan ke Afrika Timur. Sebenarnya banyak sekali produk-produk yang sangat potensial bisa masuk ke pasar kita di sini di Afrika Timur. Iya, baik. Nah, Pak Heri, ini soal keamanan. Ini ada beberapa pertanyaan misalnya dari Pak Indra di Jakarta.
soal keamanan kan sangat mengkhawatirkan juga, makanya nah dia menyinggung soal keberadaan pasukan penjaga perdamaian di sana. Artinya keamanannya tidak pernah stabil di sana. Apakah memang demikian, Pak Heri? Untuk ini ya, untuk pasukan Garuda. Ya, untuk keamanan, kondisi keamanan di sana sehingga keberadaan pasukan perdamaian itu di sana sampai sekarang masih ada. Betul. Nah, ini sebenarnya untuk pasukan keamanan memang kewenangannya ada di UN dan tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi stabilitas politik keamanan negara DRC, Democratic Republic Congo, sampai sejauh ini juga sifatnya masih fluid, masih cair. Oleh karena itu, kenapa pasukan perdamaian internasional masih ada? Banyak sekali faktor yang menyebabkan kondisi keamanan ini menjadi satu tantangan sendiri. Satu, seperti misalnya konflik komunal antar etnis itu yang masih sering bergejolak, apalagi Kongo ini berbatasan dengan Burundi, Rwanda, Uganda. Ini spillover dari warisan kolonial sebenarnya. Kita tahu bahwa pada saat zaman kolonial kan pembagian negara itu kan sangat arbitrer, sangat seenaknya sendiri. Jadi memisahkan satu suku, katakanlah Tutsi di negara B, terus kemudian juga yang menjadikan kondisi itu. Yang kedua tentu saja khusus untuk di Kongo itu perebutan kekuasaan itu to some extent masih terus saja terjadi. Baru-baru ini juga kan pemerintahan koalisi antara presiden yang sekarang dengan anaknya presiden Laurent Kabila itu gampang sekali sering terjadi karena driven oleh ethnic politics. Jadi kita berterima kasih sebenarnya Indonesia walaupun punya banyak etnik, ada Jawa, ada Sunda, tapi tidak terjadi itu yang namanya politik identitas, politik primordialisme, politik etnis. Dan di sini masih terasa, Mas Wir. Ya, apakah itu tidak mengganggu investasi di sana, Pak Heri? Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah tidak mengganggu? Tentu saja kita juga harus memilih satu jenis sektor investasinya dan kedua dukungan dari pemerintahnya. Itu yang penting. Jadi untuk Democratic Republic Congo kita ada 4-5 BUMN yang saat ini masih dalam proses negosiasi untuk membangun jaringan kereta api di Kinshasa, kemudian juga membangun pembangkit listrik tenaga surya, solar system, dan sudah dilaksanakan groundbreaking bulan Agustus tahun lalu. Dan ini ada backup dari pemerintah. Memang kita juga harus tetap alert dan harus kita kawal dari sebagai pemerintah mengenai partisipasi swasta maupun BUMN. Jadi ini merupakan satu tantangan. Namun demikian kalau kita mencoba untuk positive thinking dan optimisme, bukankah semakin besar challenging, tentunya biasanya semakin besar profit yang bisa diraih. Ya, tapi meski demikian investasi dari Indonesia sangat dibutuhkan di sana ya, Pak Heri ya. Betul, khususnya di bagian infrastruktur. Kita sendiri sedang menegosiasi tidak hanya di Kongo, tapi juga di Kampala. Pemerintah Kampala sudah mengundang pengusaha-pengusaha kita dan BUMN kita, INCA, sudah juga pernah datang ke Kampala karena Uganda itu akan meremajakan jalur kereta api. Jadi sebagaimana kita tahu di negara-negara Afrika Timur itu ada
kayak ASEAN-nya lah gitu loh. Namanya East African Community, EAC, dan kita mempunyai berbagai proyek. Kenya itu sedang mengembangkan proyek namanya LAPSET, Lamu South Sudan Transport Corridor. Ini menghubungkan dari negara-negara landlocked, Sudan Selatan, Ethiopia, untuk bisa akses ke Samudra Hindia di Kenya. Dan ini proyek sangat besar sekali. Kemudian juga Uganda dengan Tanzania mempunyai proyek mengenai pipelines dan sebagainya. Dan kami sedang menjajaki potensi-potensi di mana BUMN kita seperti Wika, Inka, Land Industry, atau Wijaya Karya, Hutama Karya bisa masuk. Karena dari pengalaman BUMN yang saya sebut, itu di beberapa negara benua Afrika sudah masuk. Dan ini merupakan peluang besar. Ya. Oke, Pak Heri, cerita soal makanan warga negara sana bagaimana Pak Heri? Dan warga negara kita ya, apakah sudah terbiasa dengan makanan sana? Atau mungkin bisa cerita sedikit Pak Heri? Sorry, keputus baca mengenai apa makanan? Makanan warga lokal di sana. Dan apakah sebagian warga negara kita juga sudah terbiasa dengan makanan lokal di sana? Oh, saya makan makanan setempat. Kita kan punya prinsip, Mas Fir. Kalau kita penempatan di Jeddah, kita harus makan nasi mandi. Nah, di sini makanan sehari-harinya namanya ugali. Ugali itu semacam maize, jagung, terus ada juga vegetable namanya sukuma wiki. Kemudian juga ada banyak makanan-makanan di sini yang tastingnya kayak selera Melayu, dan saya rutin tuh makan juga para diaspora juga warga negara kita makan. Pokoknya kita berprinsip di mana langit di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau makan setempat ya kita harus makan. Iya, jadi kalau tesnya Melayu rasa manis, pedas gitu ya Pak Heri ya. Kalau Jeddah kan nggak ada pedasnya kan kurang ya Pak Heri ya. Ya, betul. Kita di sini apalagi yang namanya bakar-bakaran kayak barbecue, nyama coma itu sangat populer sekali, kayak barbecue atau nyama coma di sini. Iya. Di sana panas juga ya Pak Heri ya? Cuacanya? Nairobi, udaranya panas. Saya khawatir Mas Wir ini keliru. Saya sama. Saya ini penempatan saya di sini. This is my first time. Itu di Nairobi. Bayangan saya itu Nairobi, terus berdebu, kering gitu ya, kayak Afrika lainnya. Ternyata di sini sejak saya November datang sampai sekarang, udaranya tidak lebih dari 18 derajat. Selalu antara 16 sampai 18 derajat. Sejuk dong Pak Heri ya? Sangat sejuk karena ini berada di bukit, dan wisma kami itu di belakangnya ada hutan lindung namanya Karura Forest, dan itu yang di preserve. Itu pula kenapa Kenya merupakan salah satu dari 4 saja negara yang dipilih oleh PBB menjadi headquarters. Jadi kita tahu kan PBB headquarternya hanya ada di New York, Jenewa, Wina, dan Nairobi. Jadi Nairobi ini merupakan juga international urban metropolitan, Mas Wir. Iya, sayang di tengah pandemi seperti sekarang ini banyak warga negara asing yang akhirnya membatasi untuk bepergian melancong ke sana Pak Heri ya. Betul. Di sini untuk tinggal, untuk hidup environmentally friendly cukup bagus lah ya. Udaranya juga very mild. Dan apalagi di sini kan nampak sekali peninggalan warna kolonial Inggrisnya. Ini very British.
Bahasa Ya. pengantarnya bahasa Inggris, kemudian juga saya lihat arsitektur kota juga very British. Jadi Inggris sekali. Jadi warga negara kita nggak akan kesulitan ketika ke sana ya Pak Heri ya, karena sudah terbiasa dengan keseharian menggunakan bahasa Inggris di sana ya Pak Heri ya. Oh, tidak, sama sekali tidak kesulitan. Jadi dan lagi di sini peluang untuk bekerja yang saya sebutkan tadi bahwa diaspora di sini keren-keren Mas. Itu kerja di UN, di ada yang kerja di Telkom, perusahaan Telkom Kenya, ada yang misionaris, ada yang bagus-bagus lah. Saya bangga. Sayang masih pandemi ya Pak Heri ya. Seandainya pandemi berakhir mungkin bisa melancong ke sana Pak Heri ya. Kami tunggu pokoknya. Ayo rame-rame ke sini nginep di Wisma. Pokoknya modalnya tiket bolak-balik untuk ke El Sinta nih. Iya baik. Pak Heri terima kasih sudah bersama kami. Salam sehat Pak Heri ya. Semoga sukses selalu. Salam untuk keluarga. Salam untuk seluruh staf di sana Pak Heri. Amin. Terima kasih. Semoga El Sinta tetap jaya. Selamat ulang tahun. Amin. Terima kasih Pak Heri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. El Shinta News and Talk.